Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sudah mandi semua anak-anak? Sudah. Oke. Sekarang coba Bu Ika cek kehadirannya dulu ya. Nanti kalau dipanggil Bu Ika bilang hadir gitu ya. Coba Kanya. Hadir, Bu. Ukasya. Hadir, Bu. Arin. Perjuangan para pahlawan. Anin. Aku. Hadir, Bu. Neola. Hadir, Bu. Oke, Dimas. Oke. Hadir, Bu. Iya, sudah hadir semua. Sekarang kita berdoa dulu ya, Nak. Berdoa dulu. Berdoanya mau dipimpin sama Kanya. Kanya, tolong teman-temannya dipimpin ya, Nak. Iya. Silahkan, Kanya. Teman-teman, karena kita ini Zoom meeting, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih, Kanya. Ya, Ya, anak-anak. Bu. Ya. Coba Bu Ika tanya, siapa yang paling berjasa waktu melahirkan kamu? Siapa, Nak, yang paling berjasa? Siapa, Nak? Ibu. Ya, pintar, Ibu. Siapa yang paling berjasa menyembuhkan pasien-pasien yang terkena corona, Nak? Siapa? Dokter. Iya. Sekarang siapa yang paling berjasa membantu kemerdekaan Indonesia? Siapa, Nak? Pahlawan. Iya, pintar, pahlawan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pahlawan, Nak. Apakah kelas 4 sudah siap? Siap, Bu. Iya, terima Siap, kasih. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Adapun tujuannya adalah siswa mampu menganalisis jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks, lalu siswa mampu menceritakan kembali isi teks. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam. Selanjutnya, siswa mampu membuat laporan peninggalan kerajaan. Selanjutnya, membuktikan sifat-sifat cahaya dan menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, selanjutnya Bu Ika punya teks ini, Nak. Coba dilihat ya. Coba dilihat teksnya. Di sini ada teks. Judulnya apa? Judulnya apa, Aina? Judulnya apa? Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ah, pinter. Coba kita baca dulu ya. Coba Neola baca paragraf 1, Nak. Coba. Raja Purnamen mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahan Singosari untuk rakyatnya, dia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya. Kayaknya paragraf 2, Nak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperpindah aliran sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena sedang
Ladang Ladang, mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Kadang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Iya, coba Neola yang paragraf 3, Nak. Raja Punawan juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang Punawan Iya. berarti untuk kerajaan. Setelah Raja Punawan berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara Ya. kemudian hidup aman dan sejahtera. Iya. Coba siapa ya? Zahra paragraf 4, Nak. Ya. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak kita sudah membaca tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja ya, Nak. Coba tadi kan udah dibaca. Seharusnya coba sekarang Bu Ika punya pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan tentang Raja Purnawarman? Raja Purnawarman tuh seperti apa ya? Coba sifatnya gimana? Coba dari teks yang dibaca tadi. Coba siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Raja Purnawarman tadi sikapnya gimana ya? Coba kamu apa yang kamu pikirkan tentang Raja Purnawarman? Peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Iya, kayaknya pintar. Peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Langsung, apalagi, Nak? Dia tadi, apa, Nak? Melawan perompak. Berarti sifatnya apa itu? Pemberani. Iya, berani. Apalagi, Nak? Ya, Suka tolong-menolong. ya pintar, Zara. Jadi itu adalah sifat-sifat Raja Purnawarman ya, Nak. Berani, apa tadi, pantang menyerah ya, Nak. Langsung apa tadi? Apa tadi yang dikatakan kayaknya tadi? Dengan kesejahteraan rakyatnya. Oh, ya betul. Ya. Lalu nanti setelah tadi sebelum pelajaran tadi kan sudah dibentuk kelompok ya sama Bu Ika. Nanti bersama kelompokmu ini dikerjakan ya, Nak, bersama kelompokmu. Kalau sudah selesai nanti difoto lalu dikirimkan jawabannya ke Bu Ika. Nanti ada di lembar kerja yang dikirim Bu Ika lewat WA. Bentar Bu, itu tugasnya boleh disalin nggak Bu? Enggak, kayaknya nanti dikirim Bu Ika lewat WA saja ya, Nak. Nanti kan biar biar jelas, lebih jelas. Nanti ada lembar kerjanya. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Bu Ika punya ini. Nah, nanti kamu disuruh nonton video, Nak. Nonton video. Tolong diperhatikan. Nanti ada banyak kerajaan nanti di videonya. 9 menit nanti videonya ya. Kamu perhatikan nanti ada banyak kerajaan. Kamu pilih salah satu kerajaan coba. Kerajaan apa? Rajanya siapa? Mulai berdiri, kalau nanti kecepatan videonya ya ditulis rajanya satu aja gitu, mulai berdirinya kapan, letak, peninggalan, sebab keruntuhan nanti. Tapi kalau nanti kamu dapatnya apa, coba kamu lihat, kalau bisa kamu catat, nanti dikasih pertanyaan Bu Ika. Kerajaannya apa contohnya? Kerajaannya Tarumanegara, Bu. Rajanya siapa? Satu aja enggak apa-apa. Lalu letaknya di mana lah? Sedapat kamu melihat videonya Bu Ika nanti. Jadi karena videonya nanti agak cepat, jadi kamu konsen ke satu kerajaan aja, apa dua gitu ya, Nak. Sudah siap lihat video? Sudah Bu. Iya. Bentar, Bu Ika setelin dulu videonya.
komen dan share ke teman-teman. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Ya, kerajaan-kerajaan nih. 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan dengan kompetensi dasar dan indikator seperti berikut. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia mulai dari lokasi, pendiri, deretan raja, peninggalan sejarah, dan juga keruntuhan. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India atau budaya Cina ke Indonesia melalui teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra, Arus-balik, dan gabungan. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur didirikan oleh Manoman pada abad ke-4 dengan masa keemasan pada masa Mula Warman. Adapun peninggalan Kerajaan Kutai. Sultan dan juga Kalung Uncal. Kemudian kerajaan Kutai berakhir saat rajanya bernama Maharaja Masatya terbunuh dalam peperangan dengan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panjimanggala. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji Segala Raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Cartaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Kebun Kopi dan prasasti Cartaan dan lain-lain. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Marus Bawang. Kerajaan Singasari Kerajaan di bawah cara cepet banget. pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singasari, ada Candi Jago, Arcadora. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singasari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajamatu, dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Ramawardhana sebagai pemenangnya dan Dinapuri ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Warsimurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Lakushima. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Hulu ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Daputra dan Sriwijaya Nagar pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya era kekuasaannya disebabkan karena beberapa peperangan yang dimana hal ini seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1002 di Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan
Kudus. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung sebagai Raja Kejayaan. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kausan, dan lain-lain. Kemunduran kerajaan Mataram kuno ini terjadi karena serangan mendadak dari kerajaan Mataram. Yang didirikan oleh Mara Sinuing gelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1200 kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka. Kebijakan Portugis pada 1411 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nangko Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Al-Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional pembelajaran tentang Islam. Juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi berusaha tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap menjadi kerajaan merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh ialah adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan dengan gigih, berusaha menegakkan perdamaian. Pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa Benteng Fort Rotterdam, Singkang, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone. Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo Sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah merupakan khas bangsa. Sering bahan ajar dan evaluasi dapat diakses melalui Saukan. Selamat belajar dan semoga sukses. Oke, videonya kepanjangan ya nak. Coba tadi siapa yang dapat dari apa yang ditangkap dari video yang disetelin Bu Ika tadi? Ada yang tahu enggak? Kecepatan ya videonya ya. Halo, videonya. Ya Bu, terus Iya. Oke. tulisannya juga kecil-kecil. Oh iya. Berarti nanti dikirim Bu Ika lagi ya. Nanti dikirim Bu Ika lagi ke WA grup. Langsung nanti kamu bisa menyimak videonya tadi. Lalu membuat laporan dengan peta konsep ya nak. Peta konsep peninggalan-peninggalan apa saja dari salah satu kerajaan Hindu, Buddha atau Islam yang telah kamu pilih.
Contohnya gimana, Bu? Contohnya kayak gini, Nak. Lah, nanti kamu pilih salah satu kerajaan dari video nanti ya. Lalu dibuat peta konsep seperti ini. Kalau sudah jadi, difotokan ke Bu Ika, gitu aja ya. Kalau sudah jadi, difotokan ke Bu Ika, nanti dinilai Bu Ika. Sudah siap tugasnya? Sudah ya, sudah. Coba sekarang, nah, ada apa ini ya? Ini gambar apa ya, Nak? Ini gambar apa ya, Nak? Sinar matahari. Iya, sinar matahari. Ini sinar matahari itu termasuk cahaya, bukan ya, Nak? Iya, Bu. Iya. Oh, termasuk cahaya. Cahaya itu apa toh, Nak? Cahaya itu apa toh? Siapa yang tahu? Cahaya itu apa ya? Sesuatu yang bersinar. Iya, sesuatu yang bersinar. Betul. Contoh cahaya coba apa, Nak? Siapa yang tahu contoh cahaya tadi? Tanya bilang sinar matahari, Bu. Iya. Jangan lampu ya, Nak, tapi sinar lampu. Bilangnya jangan lampu, tapi cahaya lampu gitu ya, Nak. Kalau lampu kan cahaya lampu, apalagi, Nak? Cahaya lilin. Oh, pinter. Cahaya lilin. Apalagi, Nak? Sinar senter. Iya, cahaya senter. Selanjutnya manfaat cahaya itu apa toh, Nak, manfaatnya? Memberikan sumber energi. Oh, memberikan sumber energi. Ya. Siapa yang tahu manfaat cahaya itu buat apa? Ya. Selain memberikan sumber energi tadi ya. Apalagi, Nak? Menerangi ruangan. Oh, menerangi ruangan. Iya, pintar. Ya, betul. Bu Ika punya video lagi, Nak. Tapi ini videonya cepat ya, Nak. Videonya cepat. Jadi tolong diperhatikan. Nanti di sini ada petunjuk percobaan yang tentang cahaya yang akan kamu lakukan. Coba disimak dulu ya, Nak. Setelah kalian tahu pengertian dan manfaat cahaya, kalian juga harus tahu sifat yang dimiliki cahaya. Hari ini kita akan sifat cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa cahaya dapat dibagi. Sekarang perhatikan gambar tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat.
Oke, siapa yang tahu sifat-sifat cahaya yang dilihat dari video tadi? Coba. Cahaya dapat menembus benda bening. Iya. Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Langsung apa lagi, Nak? Cahaya yang merambat lurus. Iya, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Iya. Cahaya dapat dibiaskan. Iya, pinter. Lah, selanjutnya nanti kamu bersama kelompokmu siapkan ini ya, Nak. Nanti dikirim Bu Ika ke WA ya, bahan-bahan yang harus disiapkan setiap kelompok. Selanjutnya kamu akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya. Lah, ini percobaan pertama ini ya, Nak. Percobaan pertama, langsung percobaan kedua seperti ini, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Nanti kamu tuliskan ke dalam laporan ini ya, nah dibuat laporan. Kalau sudah selesai difotokan ke Bu Ika. Lah begitu. Sekarang coba Bu Ika tanya, kita tadi belajar apa aja, Nak? Yang pertama belajar apa tadi? Yang pertama tadi yang baca itu? Baca teksnya judulnya apa? Kerajaan Iya. Tarumanegara, ya Raja Purnawarman. Langsung belajar apa lagi setelah baca teks tadi, Nak? Belajar apa tadi? Cahaya. Cahaya. Satu lagi, yang tengah videonya panjang tadi belajar tentang apa? Kerajaan. Peninggalan kerajaan. Ada yang susah nggak pelajarannya Bu Ika tadi? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau sudah kita seperti itu pelajarannya Bu Ika hari ini, Bu Ika cukupkan. Untuk mengakhirinya kita akan berdoa dulu ya, Nak. Coba Kanya dipimpin doanya. Doa penutup ya, Nak. Mari kita teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kanya. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi ikut pelajarannya Bu Ika hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya.